Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas pagi A1, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan metode transportasi dengan menggunakan metode NWC dan Let's Course. Soal bagian 1. Membuat contoh soal metode transportasi dan gunakan metode NWC dan Let's Course. Di sini sudah saya buat contoh soal. Pada suatu hari di suatu perusahaan terdapat pesanan atau permintaan dari 3 buah perkantoran yang beralokasi di kota A, B, dan C, di mana masing-masing memerlukan permintaan dan adanya persediaan sebagai berikut pada tabel ini. Di sini bisa dilihat di tabel. Selesaikan dengan menggunakan metode NWC dan Let's Course. Di sini. NWC itu kan mengerjakannya dari sebelah kiri atas. Jadi di sini kita lihat pada tabel yang ini kita lihat di mana kiri atasnya, yaitu di sini kan. Pada 50 itu kita masukkan. Kita lihat dulu permintaan dan persediaan. Di permintaan ada 200, di persediaan ada 250. Di sini kita masukkan permintaan, angka permintaannya, karena angka permintaan lebih kecil dibandingkan angka persediaan. Kita masukkan 200. Berarti pada tabel yang ini sudah tidak bisa lagi diisi karena sudah mencapai kapasitasnya. Oke. Selanjutnya kita cari lagi. Pada tabel sini kita cari kiri atasnya. Ada di kolom 30 atau pabrik 1 ke perkantoran B. Di situ ya. Tadi kan 200 sudah dituliskan, di pabrik 1 ke perkantoran A ada 200. Berarti 250 dikurang 200 itu sisa 50. Kita masukkan ke pabrik 1 ke perkantoran B sebanyak 50. Pada di sini 200 tambah 50 sudah mencapai di persediaan ini. Sudah pas kapasitasnya. Selanjutnya kita cari lagi di bagian yang ini. Kita cari di bagian pojok kiri atas. Itu ada di pabrik 2 ke perkantoran B, yaitu di 80. Kita lihat tadi di pabrik 1 ke perkantoran B sudah ada 50. Jadi permintaan tadi 150 dikurang 50 sisa 100. Berarti di pabrik 2 ke perkantoran B atau yang melayani perkantoran B itu kapasitas permintaan tinggal 100. Tapi persediaan ada 150, kita masukkan 100. Berarti pada bagian yang ini sudah tidak bisa terisi lagi karena sudah mencapai kapasitas. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian kotak ini. Kita lihat kiri atas terlebih dahulu. Tadi kapasitasnya persediaannya sudah dimasukkan di pabrik 2 ke perkantoran B ada 100. Berarti 150 dikurang 100 tinggal sisa
50. Jadi di perkantoran atau pabrik B, pabrik 2 maksudnya, ke perkantoran C, kita masukkan 50. Karena kapasitas persediaan sisa 50. Tetapi permintaannya ada 150. Kita masukkan persediaannya dulu. Jadi 50. Berarti ini sudah habis persediaan pabrik 2. Selanjutnya, sisa permintaan yang di perkantoran C, sisa 100. Dan pabrik 3 persediaannya ada 100. Kita masukkan di pabrik 3 melayani perkantoran C, kita masukkan 100. Sudah masuk semua ini. Kita totalkan biaya. 200 dikali 50 ditambah 50 dikali 30, 100 dikali 80, 50 dikali 20, 100 dikali 70 sama dengan 10.000 ditambah 1.500 ditambah 8.000 ditambah 1.000 ditambah 7.000 sama dengan 27.000. Itu total biaya metode NWC. Selanjutnya kita mencari let's cost-nya. Di sini kita cari pada tabel yang ini angka yang paling terkecil terlebih dahulu. Di mana angka yang paling terkecil di sini adalah 20. 20 persediaannya ada 150 dan permintaannya ada 150. Di sini kita langsung masukkan persediaan sama permintaannya kan sama ini angkanya 150 atau kapasitasnya. Kita masukkan 150. Jadi pada kotak yang ini sudah tidak bisa terisi lagi. Pada kotak ini juga sudah tidak bisa terisi lagi. Berarti kotak yang mana lagi? Yaitu kotak yang belum terisi, yang ini, yang ini. Kita lihat angka yang mana lagi yang paling terkecil? Yaitu angka 30. Di sini angka 30 di pabrik 1 ke pabrik B. Kita masukkan. Permintaannya kan ada 150, tapi persediaannya ada 250. Kita masukkan 150, angka yang terkecil, masukkan di sini. Sudah masukkan. Berarti pada bagian ini sudah tidak bisa terisi lagi. Karena kapasitasnya sudah pas. Kita cari lagi angka yang paling terkecil, yaitu angka 30 lagi di bagian yang ini. Kita lihat di situ persediaannya ada 100, permintaannya ada 200. Kita ambil angka yang terkecil lagi. Kita masukkan 100. Berarti pada persediaan di pabrik 3 itu sudah habis. Kita cari lagi angka yang paling terkecil, yaitu angka 50. Tadi kan 100 sudah dimasukkan di pabrik 3 perkantoran A, 100. Tapi permintaannya ada 200. 200 kurang 100 masih ada 100. Jadi kita masukkan di pabrik 1 ke perkantoran A. 100 lagi. Sudah kan? Jadi total biayanya 100 dikali 50 ditambah 150 dikali 30. 150 dikali 20. 100 dikali 30. Ini
sama dengan 5.000 tambah 4.500 tambah 3.000 ditambah 3.000 sama dengan 15.500. Selanjutnya soal bagian 2. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya, agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU, satuan mata uang. Di sini bisa dilihat angka-angka pada tabel, pada pabrik 1 ke gudang 1, pabrik 2 ke gudang 2, pabrik 3 ke gudang 3, dan seterusnya. Selesaikan masalah di atas dengan menggunakan NWC dan Let's Cos. Di sini bisa dilihat, kita cari lagi. Pada tabel yang ini, kita awali mengisinya dengan di atas kiri, di atas tapi pojok kiri. Ini kita awali mengisinya. Kita lihat Demand-nya ada 400, supply-nya ada 800. Angka yang paling terkecil yaitu demand-nya 400. Kita masukkan 400 di 50. Berarti pada kotak yang ini sudah tidak bisa terisi lagi karena sudah pas 400. Sudah 0. Nih ya. Tetapi pada kotak bagian yang sini masih bisa diisi. Karena 800 dikurang 400 sama dengan masih ada 400. Kita cari lagi pada kotak yang ini. Kita awali di pojok kiri atas lagi. Ada di pabrik 1 ke gudang 2. Supply-nya sisa 400. Permintaannya atau demand-nya ada 400. Kita masukkan 400 lagi. Berarti di sini sudah tidak bisa terisi lagi. Sudah pas kapasitasnya, di sininya juga sudah pas kapasitasnya, di sini sudah 0 dan di sini juga sudah 0. Lalu kotak yang mana lagi? Nih, kita cari di kotak sini lagi. Di pojok kiri lagi, yaitu di pabrik 2 gudang 3. Kita masukkan angka 500. Kenapa? Karena demand-nya ada 500, permintaannya ada 600. Kita masukkan angka yang paling terkecil yaitu 500. Berarti pada supply-nya 600 dikurang 500 masih ada 100. Tapi pada bagian kotak yang ini sudah tidak bisa terisi lagi karena sudah pas kapasitas demand-nya. Selanjutnya, pada kolom yang ini lagi kita cari, pojok kiri lagi. Tadi supply pada pabrik 2 masih ada 100, kita masukkan 60, yang ini nih dimasukkan 100. Kita masukkan 100 berarti pada supply ini sudah selesai, sudah habis, dan pada kotak yang di bagian ini sudah tidak bisa diisi lagi. Jadi kotak yang mana yang belum? Yaitu yang pada bagian ini. Kita cari bagian kirinya lagi terlebih dahulu, yaitu 300. Kita masukkan karena tadi sudah ada 100, 400 dikurang 100 tinggal 300. 300 kita masukkan di pabrik 3 gudang 4. Di sini. 1100
dikurang 300 masih ada 800. Pada demand gudang 5 masih ada 800. Kita masukkan 800 karena supply-nya juga tinggal 800. Kita masukkan di pabrik 3 gudang 5. Setelah semuanya masuk, kita total biayakan transportasinya. 400 dikali 50 ditambah 400 dikali 80 ditambah 500 dikali 70 ditambah 100 dikali 60 ditambah 300 kali 60 ditambah 800 kali 40 sama dengan 20.000 ditambah 32.000 ditambah 35.000 ditambah 6.000 ditambah 18.000 ditambah 32.000 sama dengan 143.000. Jadi jumlah biaya transportasi jika menggunakan metode NWC adalah 143.000. Selanjutnya kita ke LC-nya, lead cost. Di sini kita cari pada kotak ini, kita cari angka yang paling terkecil dahulu, yang di kotak yang kecil-kecil ini ya. Kita cari angka yang paling terkecil, yaitu adalah angka 30 di pabrik 1 ke gudang 5 di 30. Supply-nya ada 800, demand-nya ada 800. Jadi kita masukkan sebanyak 800 juga. Tetapi pada bagian ini sudah selesai, sudah tidak bisa diisi lagi karena kapasitasnya sudah pas. Lalu di mana lagi? Kita cari angka terkecil pada kotak bagian yang sini. Oke. Dari kotak yang ini, mana lagi yang terkecilnya? Yaitu 40. Kita masukkan pabrik 2 ke gudang 1 atau yang melayani gudang 1 di sini. Itu kita masukkan, demand-nya kan ada 400, supply-nya ada 600. Kita masukkan angka yang terkecil yaitu demand-nya yaitu 400. Kita masukkan, dan pada kotak ini sudah tidak bisa terisi lagi. 600 dikurangi 400 yaitu sisa 200. Selanjutnya kita cari lagi di kotak yang ini. Mana angka yang lebih kecil lagi? Yaitu angka 40 lagi. Di mana itu? Di pabrik 3 ke gudang 2. Kita lihat demand-nya yaitu 400, supply-nya ada 1100. Kita masukkan 400, angka yang terkecilnya. Jadi 1100 dikurang 400 sama dengan 700. Jadi pada bagian kotak ini sudah tidak bisa diisi, ini sudah tidak bisa diisi. Sini sudah tidak bisa diisi, tinggal kotak yang ini. Kotak yang ini ya. Mana angka yang lebih terkecil lagi? Yaitu angka 60. Kita ambil P2 ke G4 terlebih dahulu. Supply-nya sisa 200. Demand-nya ada 400. Kita masukkan 200 di sini. Jadi 400 dikurangi 200 sama dengan 200, sisa demand yang ke gudang 4. Sudah kita masukkan. Kita cari lagi yang belum mencukupi kapasitas atau yang belum masih bisa diisi, yaitu kotak yang ini. Kita lihat angka terkecil yaitu sama-sama 60, tetapi kita ambil yang ke pabrik 3 ke gudang 3 terlebih dahulu. Kita isikan 500.
700 dikurang 500 sama dengan sisanya sisa 200. Di pabrik 3 ya, atau gudang 3 yang di sini sudah selesai, sudah terisi semua. Jadi, sisa kotak yang ini. Di sini sisa 200, sisanya di sini sisa 200. Jadi kita masukkan di kotak yang ini 200. Selesai. Setelah selesai, kita total biaya less cost-nya. 800 dikali 30 yang ini, ditambah 400 dikali 40, ditambah 200 kali 60, ditambah 400 dikali 40, ditambah 500 dikali 60, ditambah 200 dikali 60. Sama dengan 24.000 ditambah 16.000, ditambah 12.000, ditambah 16.000, ditambah 30.000, ditambah 12.000, sama dengan 110.000. Jadi jumlah biaya transportasi jika menggunakan metode less cost adalah 110.000. Jadi biaya less cost ini lebih minimum daripada biaya NWC. Bisa kita lihat less cost biayanya 110.000, NWC 143.000. Yang tadi juga less cost-nya 15.500, NWC-nya 27.000. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai pengerjaan metode transportasi menggunakan metode NWC dan less cost. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.